Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafat Diauhanim 2105 12 14 024 dari Prodi S1 Sistem Informasi akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Pak Agus Prihanto STMKOM. Pengertian komputer. Sebenarnya apa sih komputer itu? Istilah komputer berasal dari kata lain komputer yang artinya menghitung. Komputer sendiri adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Komputer bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit biner. Komputer juga memiliki memori untuk menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online, perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1600. Menoleh sedikit tentang sejarah komputer. Kapan sih pertama kali komputer ditemukan? Cikal bakal komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Charles Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dengan matematika. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Sedang matematika membutuhkan repetisi sederhana dan suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut Analytical Engine. Asisten Babbage, Augusta Ada King, pada saat itu memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari pendanaan dari pemerintah Inggris, dan mengkomunikasikan spesifikasi Analytical Engine kepada publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkan membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer wanita yang pertama. Pada tahun 1980, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menamakan sebuah bahasa pemrograman dengan nama Ada sebagai penghormatan kepadanya. Selanjutnya kita akan mundur terlebih dahulu melihat inovasi-inovasi yang menginspirasi lahirnya komputer. Inspirasi lahirnya komputer yang pertama yaitu adalah dari sempoa. Sempoa atau yang biasa disebut dengan abacus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak.
Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Yang kedua ada kalkulator roda numerik. Pada tahun 1623 sampai 1622, saat itu Blaise Pascal, yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik. Kalkulator tersebut untuk memantau awalnya berfungsi untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Namun pada perjalanannya, kotak persegi kuningan ini dinamakan pascalin yang menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini seiring waktu menjadi alat penghitung bilangan berbasis 10. Namun kelemahan alat ini adalah terdapat batasan dalam melakukan penjumlahannya. Yang ketiga adalah mesin analitik atau analytical engine. Umumnya dianggap sebagai komputer pertama yang dirancang dan sebagian dibuat oleh penemu Inggris Charles Babbage di abad ke-19. Namun, analytical engine akan menjadi komputer digital mekanis otomatis untuk tujuan umum yang sepenuhnya dikendalikan oleh program. Tidak ada bukti bahwa orang sebelum Babbage pernah membayangkan alat semacam itu, apalagi mencoba membuatnya. Mesin ini dirancang dari 4 komponen, penggiling, penyimpanan, pembaca, dan printer. Komponen inilah yang menjadi komponen penting dari setiap komputer saat ini. Pabrik adalah unit penghitung, analog dengan unit pemrosesan pusat atau CPU. Di komputer modern sekarang ini, penyimpanan sebagai tempat data disimpan sebelum diproses, persis seperti memori dan penyimpanan di komputer masa kini. Dan serta pembaca serta printer adalah perangkat input atau output. Yang keempat adalah mesin tik. Walaupun demikian, mesin ini tidak dapat dikerjakan secara maksimal. Pada tahun 1829, William Justin Bird menciptakan sebuah mesin yang disebut typewriter atau yang dikenal sebagai mesin tik pertama. Hal ini menyebabkan mesin itu tidak dapat diproduksi untuk komersil. Mesin ketik ini digunakan dengan cara putaran, bukan tombol-tombol, untuk memilih karakter, sehingga disebut index typewriter, bukan keyboard typewriter. Pada tahun pertengahan 1800, secara global dapat dilihat adanya peningkatan komunikasi bisnis. Kejadian ini menciptakan kebutuhan akan proses penulisan secara mekanik, sehingga proses ini menulis menjadi lebih cepat. Pada tahun 1829 sampai 1870, penemuan mesin ketik banyak bermunculan di negara-negara Eropa dan Amerika. Namun, tidak ada yang berhasil membuat mesin ketik menjadi sebuah produk yang dihasilkan secara komersil. Kemudian pada tahun 1855, Giuseppe Ravizza, seorang berkebangsaan Italia, menciptakan sebuah prototipe mesin ketik. Pada akhirnya, menciptakan mesin ketik buatannya sendiri. Penemuan ini menimbulkan klaim bahwa ia adalah seorang penemu sejati mesin ketik. Klaim ini kemudian menimbulkan kontroversi, di antaranya pada tahun 64 dan 67, Peter Mitterhofer, seorang tukang kayu berkebangsaan Austria, berhasil mengembangkan beberapa model mesin ketik dan prototipe yang dapat berfungsi secara penuh pada tahun 1867. Ya, itu adalah beberapa inspirasi mesin-mesin alat mesin sebagai cikal bakal lahirnya komputer di masa yang akan datang. Baik, sekarang kita melihat secara komputer dari masa ke masa. Ada generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956, generasi kedua 1956 sampai 1963, generasi ketiga 1964 sampai 1971, generasi keempat 1971 sampai 1990-an sekian, dan generasi kelima untuk sekarang sampai masa depan. Mari kita melihat tentang komputer generasi pertama itu seperti apa.
Perangkat komputer yang pertama kali ternyata dikembangkan oleh desain pesawat dan peluru kendali yang digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer dengan tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara atau vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah, mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Baik, berikut adalah contoh komputer generasi pertama. Pada tahun 1946, terdapat ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton dengan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter yang membutuhkan daya listrik 174 kW untuk mengaktifkannya. Lalu pada tahun 1945 dan 1951 terdapat EDVAC dan UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada pertengahan 1940-an, John Newman bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain elektronik Discrete Variable Automatic Computer atau biasa disebut EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU-nya yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasi melalui satu sumber tunggal. Pada tahun 1951, UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Pada tahun 1953, IBM 701, komputer komersial berukuran besar, komputer generasi pertama yang paling populer. Komputer generasi pertama ini mengandalkan Machine Language atau level bahasa pemrograman yang paling rendah dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Ini adalah contoh-contoh gambar dari komputer generasi pertama. Terdapat ENIAC, UNIVAC, EDVAC, dan IBM 701. Ciri-ciri yang mendasari dari komputer generasi pertama adalah sirkuitnya menggunakan vacuum tube, program yang dibuat dengan bahasa mesin assembler, ukuran fisiknya komputer yang sangat besar dan cepat panas karena dari kaca, serta proses yang kurang cepat, kapasitas penyimpanan yang kecil, memerlukan daya listrik yang besar, dan ukuran fisik komputer yang sangat besar, serta cepat panas. Selanjutnya adalah komputer generasi kedua. Pada tahun 1956 sampai 1963, pada tahun sebelum itu, pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer sendiri. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, bahkan juga komputer ini. Transistor yang merupakan ciri khas komputer generasi kedua, bahkan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, collector, dan emitter.
Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian ukuran komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis. Seperti contohnya ada IBM 401 untuk aplikasi bisnis dan IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Ini adalah contoh-contoh komputer generasi kedua. Ciri utama yang mendasari komputer generasi kedua adalah sirkuitnya berupa transistor, program dapat dibuat dengan bahasa tinggi seperti bahasa COBOL, Fortran, dan Algol, serta kapasitas memori utama yang sudah cukup besar, proses operasi yang sudah cukup cepat, dan membutuhkan lebih sedikit daya listrik daripada generasi sebelumnya. Dan yang terakhir, komputer ini berorientasi pada penggunaan bisnis dan juga teknik. Komputer generasi ketiga. Pada tahun 1964 sampai 1970, komputer generasi ketiga muncul sejak tahun tersebut. Pada tahun saat itu, tahun 58, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, yaitu kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitoring dan mengkoordinir memori komputer. Untuk contoh dari komputer generasi ketiga adalah pada tahun 1964 ada IBM S360, komputer generasi ketiga pertama yang digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik, serta Nova yang dikembangkan oleh Data General Corporation, komputer mini dengan 16 bit pertama. Ini adalah contoh IBM S360. Seperti ini gambarnya. Ciri-ciri yang mendasari komputer generasi ketiga adalah menggunakan IC, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik yang lebih hemat, dan bentuk fisik yang lebih kecil dari komputer-komputer generasi sebelumnya. Baik, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa komponen digunakan sudah beribu-ribu IC. Dari beberapa IC yang di komputer generasi ketiga yang dijadikan dalam sebuah chip yang disebut dengan LSI, Large Scale Integration, atau disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration, juga telah dikembangkan memprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi ini antara lain adalah IBM 370, komputer yang komersial seperti Cray One, Apple One, dan Apple II. Sedangkan komputer IBM PC yang pertama adalah Pentium 2 dan AMD K6 3D. Pada komputer generasi 4 ini sudah menggunakan sistem operasi Windows yang pertama. Komputer generasi kelima yaitu adalah generasi sekarang hingga masa depan. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul Space Odyssey. Mendefinisikan komputer generasi kelima ini menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah sekali. HAL 9000 menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima ini. Dengan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat berkemampuan
untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang kita duga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-katanya secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi 5. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Newman. Model non-Newman adalah akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dengan sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima ini. Baik, itu tadi adalah penjelasan saya tentang sejarah perkembangan komputer dari era dulu sampai masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Itu tadi penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.